wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai normal guide. Sebelumnya, perkenalkan anggota terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kansabel Faramadani. Saya Syahira Nafisa. Saya Naima Farahna. Berikut videonya. Kalian tahu nggak sih apa itu normal gait? Normal gait adalah studi tentang gerak tubuh manusia, terutama saat berjalan dan berlari secara biomekanik. Tujuan dari normal gait itu sendiri adalah untuk menilai pola berjalan, untuk mendiagnosis, rehabilitasi, performa, dan desain device. Stand pace terdiri atas initial contact, loading response, mid stand, dan terminal stance. Dan yang kedua ada swing pace. Ada press swing, initial swing, mid swing, dan terminal swing. Initial contact adalah fase awal dari stance pace pada siklus berjalan saat kaki pertama kali menyentuh lantai. Interval yang terjadi pada initial contact yaitu sekitar 0-2% dari siklus berjalan. Jadi, initial contact adalah terjadi kontak awal kaki dengan lantai, biasanya dimulai dari tumit atau heel strike, meskipun tidak selalu. Kaki langsung menerima beban tubuh sehingga tubuh harus segera beradaptasi terhadap transfer berat badan. Kaki membentuk sudut sekitar 25 derajat terhadap lantai. Tujuan atau objectivities yaitu memulai fase tumpuan atau stance pace dengan heel rocker untuk membantu progresi tubuh ke depan. Dan yang kedua yaitu mengurangi benturan atau impact deceleration saat kaki menyentuh lantai. Ketika GRF melewati bagian anterior dari hip, maka momen yang dihasilkan berupa flexion. Dan terdapat gluteus maximus dan hamstrings yang bekerja sebagai extensor. Ketika GRF melewati bagian anterior dari knee, maka momen yang dihasilkan berupa extension. Pada knee, sendi berada pada posisi fully extend atau slightly flex dengan anteroposterior stabilization oleh quadriceps dan hamstrings. Ketika GRF melewati bagian posterior dari ankle, maka momen yang dihasilkan berupa plantar flexion. Pada ankle and foot, posisi dipertahankan neutral position oleh pretibial muscles. Loading response adalah fase awal dari stance pace setelah initial contact, di mana tubuh mulai menerima beban secara penuh. Fase ini termasuk high demand phase karena membutuhkan kontrol otot yang besar untuk menjaga stabilitas. Interval yang terjadi pada loading response yaitu sekitar 2-12%. Jadi, loading response adalah first double stance period, yaitu kedua kaki menyentuh lantai secara bersamaan. Dimulai setelah initial contact dan berakhir ketika kaki kontralateral terangkat untuk fase swing. Terjadi proses penyesuaian tubuh terhadap beban tubuh dan gaya reaksi tanah. Tujuan atau objectivities yaitu yang pertama adalah shock absorption, yaitu menyerap benturan saat berat badan ditransfer. Yang kedua yaitu weight bearing stability, yaitu menjaga kestabilan saat menopang berat badan. Dan yang terakhir yaitu preservation of progression, yaitu mempertahankan kelanjutan gerak maju. Ketika GRF melewati bagian anterior dari hip, maka momen yang akan terjadi yaitu berupa flexion dan akan dikontrol oleh otot yang bernama gluteus maximus. Ketika GRF melewati bagian posterior dari knee, maka momen yang akan terjadi yaitu berupa flexion. Dan muscle yang terjadi yaitu akan terjadi peningkatan aktivitas quadriceps untuk mengontrol laju knee flexion moment. Ketika GRF melewati bagian posterior dari ankle, maka momen yang akan terjadi yaitu berupa plantar flexion. Setelah tumit menyentuh lantai, kaki dengan cepat bergerak ke arah 10 derajat plantar flexion yang dikontrol oleh pretibial muscles. Interval dari mid stance yaitu sekitar 12-31%. Mid stance merupakan first half of SLS interval atau interval single limb support. Fase ini dimulai saat kaki kontralateral terangkat dan berlanjut hingga berat badan sejajar di atas forefoot, early hingga late mid stance. Tujuannya yaitu untuk yang pertama progression tubuh di atas stationary foot, yang kedua yaitu menjaga limb and trunk,
stability. Jika dilihat dari coronal view, jika GRF melewati bagian medial dari hip, maka akan terjadi momen adduction, yaitu hip terjadi rapid response oleh abductor muscles untuk menstabilkan pelvis. Kemudian ketika GRF melewati bagian medial dari knee, maka akan terjadi momen varus. Aktivitas singkat gluteus maximus dan tensor fasciae latae memungkinkan iliotibial band memberikan lateral restraint. Kemudian ketika GRF melewati bagian lateral to subtalar joint ankle, maka akan terjadi momen pronation, yaitu ankle intrinsic foot muscle berperan dalam mengontrol pronation. Terminal stance adalah fase yang menyelesaikan interval single limb support atau SLS dimulai dengan heel rise dan berlanjut hingga kaki kontralateral menyentuh lantai. Selama fase ini, berat badan bergerak ke depan melewati forefoot. Terminal stance memiliki interval 31% sampai 50%. Tujuan dari terminal stance yaitu progression of body melewati supporting foot serta menjaga limb and trunk agar tetap stabil. Ketika GRF melewati bagian posterior dari hip, maka momen yang dihasilkan berupa extension. Pada fase terminal stance, gerakan extension ini terjadi secara pasif hingga sekitar 10 derajat hyperextension, sehingga tidak diperlukan aktivitas otot. Ketika GRF melewati bagian anterior dari knee, maka momen yang dihasilkan berupa extension. Momen hyperextension ini dikontrol dan ditahan oleh otot gastrocnemius dan soleus agar lutut tetap stabil. Ketika GRF melewati bagian anterior dari ankle, maka momen yang dihasilkan berupa dorsiflexion. Vector alignment pada ankle menghasilkan maksimum dorsiflexion momen yang dikontrol oleh soleus dan gastrocnemius. Pada fase press swing, berat badan dilepaskan dari kaki penopang dan dipindahkan ke sisi yang berlawanan. Sering disebut sebagai fase push off. Tujuan dari press swing adalah untuk mempersiapkan posisi tungkai untuk fase press swing, serta memberikan percepatan gerakan tubuh ke depan. Ketika GRF melewati bagian posterior dari hip, maka momen yang dihasilkan berupa extension, sehingga gerakan extension hip dikontrol atau dilawan oleh adductor, longus, dan rectus femoris. Ketika GRF melewati bagian posterior dari knee, maka momen yang dihasilkan berupa flexion, menyebabkan lutut mengalami fleksi pasif hingga kurang lebih 40 derajat, yang kemudian ditahan oleh otot rectus femoris. Ketika GRF melewati bagian anterior dari ankle, maka momen yang dihasilkan berupa dorsiflexion, yang kemudian direspons dengan plantar flexion cepat oleh otot soleus dan gastrocnemius untuk menghasilkan dorongan atau push off. Setelah fase press swing, kita masuk nih ke tahap awal, yaitu fase initial swing, yang dimana tahap ini adalah tahap awal ayunan kaki yang terjadi pada interval 62% hingga 75% dari keseluruhan siklus kita berjalan. Fase ini dimulai tepat saat jari kita terangkat dari tanah atau toe off, dan berakhir ketika posisi kaki yang mengayun sejajar dengan kaki tumpu. Nah, kalau secara biomekanik, terjadi koordinasi penting pada 3 sendi utama, yaitu hip joint. Terjadi fleksi dari 0 derajat ke 20 derajat yang digerakkan oleh otot iliacus, gracilis, dan sartorius. Bersamaan dengan itu, knee joint menekuk secara aktif hingga mencapai 60 derajat melalui bantuan otot biceps femoris, short head. Sementara pada ankle, otot-otot pretibial mulai bekerja untuk mengubah posisi kaki dari jinjit menuju ke atas atau dorsiflexion. Nah, tujuan utama dari fase ini adalah untuk memastikan foot clearance, yaitu menjaga agar tungkai dari jari kaki tidak terseret di permukaan tanah saat mengayun nih. Selain itu, fase ini juga berfungsi sebagai momentum untuk menggerakkan anggota gerak bawah maju ke depan, sehingga transisi langkah menjadi lebih efisien dan stabil. Nah, setelah kaki kita terangkat di fase awal tadi, sekarang kita masuk nih ke fase mid swing. Ini adalah fase di tengah-tengah ayunan kaki kita. Fase ini terjadi pada interval 75% sampai 87% dari siklus jalan kita. Mulainya pas kaki yang mengayun ini lewat di depan kaki tumpu dan berakhir saat posisi tulang tibia kita sudah vertikal. Di fase ini ada perubahan menarik nih pada sendi kita. Yang pertama itu ada hip joint. Hip joint ini panggul terus menekuk maju dari 20 derajat ke 30 derajat. Otot-otot seperti iliacus, gracilis, dan sartorius masih aktif bekerja menarik paha kita ke depan.
Selanjutnya ada knee joint. Uniknya, di sini lutut kita mulai lurus secara pasif, dari yang tadinya menekuk 60 derajat menjadi 30 derajat saja. Kerennya lagi, ini terjadi tanpa kerja otot, tapi dibantu oleh gaya gravitasi juga ya. Selanjutnya ada ankle joint. Di pergelangan kaki kita, ini tuh ditarik ke posisi netral. Ini dilakukan oleh otot-otot tulang tibia agar posisi kaki kita tegak lurus dan siap mendarat. Tujuannya masih mirip dengan fase sebelumnya, yaitu melanjutkan kemajuan dan memastikan kaki tetap punya jarak aman dari lantai. Jadi, di mid swing inilah momentum langkah kita benar-benar terlihat. Oke, di fase paling terakhir ada fase terminal swing nih, yaitu persiapan sebelum kaki kita mendarat lagi. Ini adalah sisa 13% terakhir dari siklus jalan kita. Di fase ini, otot paha belakang atau hamstring muscles mulai kerja keras buat ngerem ayunan kaki kita supaya nggak kebablasan. Lutut yang tadinya masih agak nekuk, sekarang benar-benar dilurusin sampai 0 derajat pakai otot quadriceps. Tujuannya, biar langkah kita lebih panjang dan posisi kaki siap buat menerima beban pas tumit menyentuh tanah nanti. Sekian video normal guide yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.